Jika ada orang yang bisa menjadi filsuf paling terkenal di Indonesia di era kontemporer ini, maka dia adalah, meskipun banyak orang jelas tidak setuju, yaitu Rocky Gerung. Benar, tapi itu dulu, saat awal-awal kemunculannya di publik, dengan pernyataan kontroversialnya, kitab suci itu fiksi. Apa yang menarik dari ucapan kontroversialnya adalah pernyataan tersebut sangat kontroversial bagi masyarakat Indonesia saat agama menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Sehingga pernyataan tersebut membuat orang berpikir, dari anak-anak sekolah, pekerja kantor, para ustadz kiai, dan juga para politisi, bahkan akademisi. Bukankah peran terbesar filsafat dari Socrates hari ini adalah untuk mengajukan pertanyaan yang tepat atau membuat orang berpikir? Namun sayangnya, alih-alih menganggap serius konsekuensi dan dampak dari pernyataannya untuk membangun filsafatnya, Rocky justru abai dan terlena dan justru memasukkan dirinya di dalam permainan retorika politis tanpa pendasaran berpikir yang jelas. Ujungnya, Rocky sendiri terjebak di dalam permainannya sendiri. Jika kita menggunakan bahasa lokong, slip of tongue, atau lidahnya terpelintir, dan mengatakan hasrat yang sedari awal menjadi bagian ketidaksadarannya. Rocky menggunakan ucapan bajingan dan tolol yang membuatnya dalam masalah secara hukum. Apa yang konyol dan lucu dari momen pengungkapan Rocky ini adalah alih-alih menegaskan secara jelas pemikiran dan posisi dirinya di dalam setiap kritiknya, Rocky justru bermain-main dengan konsep-konsep filsafat tanpa pendasaran yang jelas dan terkesan bersifat relatif. Rocky bahkan menyangkal tindakannya dan menganggapnya sebagai kritik murni, dan masih banyak lagi kedunguannya. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pembelaan diri Rocky justru merupakan rantai kedunguannya, dan hal yang menghancurkan reputasinya sebagai seorang pemikir yang pernah populer di Indonesia. Pada wawancara eksklusifnya di Kompas, Rocky mencoba menjelaskan apa yang dia anggap sebagai konsep sekaligus mengklarifikasi serta menjustifikasi tindakannya. Namun pada acara tersebut, setidaknya terdapat 3 kesalahan berpikir dan pemahaman Rocky pada gagasan mendasar yang bisa disimpulkan bahwa Rocky tidak benar-benar memahami apa yang dia katakan. Pertama, Rocky menyebut kita atau saya tidak perlu sopan santun dalam mengkritik pemerintah. Rocky menambahkan dengan nada sinis bahwa pemerintah bukanlah orang tuanya yang perlu dihormati. Rocky mengasumsikan 2 hal di sini, yaitu 1. Logika yang bekerja di dalam argumentasi atau kritik tidak punya relasi dengan sentimen atau dimensi kultural yang terdapat di dalam fungsi bahasa. 2. Orang tua merupakan simbol kultural sehingga kerja logika formal bisa dinetralkan atau tidak diperlukan. Karenanya, sopan santun bukan merupakan sifat ilmiah dalam mengolah data dan fakta, serta konsep logis lainnya. Dari kedua asumsi dari pernyataannya tersebut, Rocky bukan hanya keliru sebagai esensialisme atau percaya adanya makna absolut yang sudah ada dari awal, tetapi dia juga tidak konsisten dengan argumentasinya sendiri. Sebab, sopan santun itu sendiri dari awal sudah menjadi bagian dari logika. Kerja logika itu tidak lempeng atau kaku, melainkan konkret dan jelas. Karena itu juga, prinsip dasar penulisan akademis adalah aturan untuk tidak curang, tidak plagiat, dan mencantumkan sumber literasi. Artinya, prinsip utama di dalam akademis itu selalu tentang sopan santun, dengan mengikuti aturan yang berlaku, bukan dengan seenaknya sendiri menerapkan aturannya sendiri. Dalam hal ini pula, bahasa sebagai alat komunikasi selalu sudah menerapkan sopan santun pada dasar kerjanya yang tertuang di dalam tata bahasa, supaya orang memahami setiap bahasa di dalam tatanan aturan kerjanya. Termasuk untuk kritik. Jika kritik tidak menggunakan sopan santun atau mengikuti aturan yang berlaku, maka jelas itu bukan kritik. Sehingga, jelas sopan santun itu salah ras dengan logika pada level mendasar. Seperti pepatah saat akan bekerja atau belajar di suatu tempat. Tidak masalah bodoh, sebab masih bisa belajar. Yang terpenting punya adab dan sopan santun. Bahkan orang bodoh saja yang menghormati aturan sikap kerja masih dikategorikan rasional secara mendasar daripada orang yang hanya mengucapkan ujaran kebencian dan cacian belaka. Kemudian, bagaimana tentang orang tua? Disinilah
kita bisa melihat bagaimana Rocky tidak konsisten dengan argumentasi awalnya. Jika di awal, Rocky meyakini makna formal dan absolut dari kerja logika, lantas mengapa kita perlu bersikap sopan santun ke orang tua? Bahasa mudanya, Rocky menyangkal pengertiannya sendiri tentang logika absolut. Sehingga bagi Rocky, kerja komunikasi di dalam sikap sopan santun terhadap orang tua mengasumsikan logika non-absolut, yaitu permainan bahasa ala Wittgenstein. Konsekuensi lebih jauhnya, Rocky mengabaikan kerja tatanan simbolik, bagaimana kerja orang tua secara langsung diwakilkan oleh negara atau pemerintah di dalam ruang publik saat warga negara layak mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Sehingga negara harus melindungi warganya yang membutuhkan, serta punya hak untuk menghukum warganya yang melanggar aturan. Dan tentu warganya bisa mengkritik sesuai aturan yang berlaku secara demokratis. Kontras dengan pemahaman Rocky, keluarga sesungguhnya merupakan tempat awal dan mendasar dari kerja logika diterapkan ke dalam kehidupan manusia, yaitu untuk patuh atau obey. Logika tanpa kepatuhan hanyalah ujaran puitis dan anarkis tanpa makna. Kedua, Rocky mencoba mengelak dan mengklarifikasi kasusnya, yaitu ujarannya yang berbunyi, bajingan tolol, bukanlah bagian dari penghinaan, melainkan hanya kritik. Dia beralasan istilah tersebut digunakan karena sedang dihadapkan para buruh di perayaan hari buruh, sehingga merupakan ekspresi semangat semata. Bagi Rocky, ucapan tersebut tidak lebih dari gestur dari kebebasan berekspresi, tanpa terjerumus ke dalam ujaran kebencian. Di sini, Rocky kembali jatuh ke dalam esensialisme, dan lebih buruknya, dia menghilangkan struktur kebebasan yang dihadirkan di dalam demokrasi. Artinya, Rocky beranggapan jika dari awal gestur kritik itu dinyatakan, maka segala ucapan yang mengikutinya bernilai kritik dan tidak mungkin menjadi hinaan atau ujaran kebencian. Tentu saja hal ini keliru. Kritik dan ujaran kebencian atau hinaan merupakan dua hal yang berbeda. Sebab kebebasan di ranah demokrasi tidak pernah bersifat absolut, melainkan formal. Apa arti dari kebebasan formal? Yaitu kebebasan yang diasumsikan selalu sudah ada pada setiap manusia saat akan melakukan sesuatu, dan menjadi terikat secara mendasar sebagai hakikat dari manusia itu sendiri. Namun, kebebasan formal tidak berlaku di dalam konten atau isi dari tindakan manusia, karena meskipun hak atas kebebasan manusia berlaku universal, apa yang dilakukan atau tindakan manusia bersifat partikular, atau berbeda-beda dan bermacam-macam. Contohnya, setiap warga negara bebas untuk berdagang atau berjualan, namun tentu dia tidak bebas atau dilarang untuk menipu. Atau setiap warga negara bebas hidup berdampingan dengan yang lain, namun tidak bebas atau dilarang untuk menghina, melukai, atau bahkan sampai membunuh yang lain. Sehingga dari sini jelas untuk membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Rocky bebas mengkritik, namun ketika dia tidak lagi berpedoman pada aturan sikap atau sopan santun saat menyampaikan kritiknya dan justru mengeluarkan ucapan berunsur penghinaan, maka konten argumentasinya bukan lagi sebagai kritik, melainkan hinaan dan ujaran kebencian. Ketiga, Rocky mengatakan bahwa sosok presiden tidaklah sama dengan sosok Jokowi. Menurutnya, sosok presiden bukanlah manusia dalam artian konkret, melainkan perwujudan formal di dalam konstitusi negara demokratis. Artinya, sosok presiden tidak pernah mengacu kepada sosok personal, melainkan hanya titik referensi atas kepemimpinan di dalam demokrasi. Karena Rocky selalu mengelak saat dianggap mengkritik Jokowi secara personal, dan menganggapnya hanya kritik atas presiden sebagai hantu yang berkuasa di dalam demokrasi. Kita tidak pernah tahu landasan teori apa yang digunakan Rocky untuk mengatakan itu semua, namun jelas itu semua ngawur dan terkesan idealis dalam artian buruk. Di dalam demokrasi, presiden memang sebagai simbol, namun bukan sebagai titik referensi semata. Jika kita menggunakan pendekatan signifier, penanda dan petanda, maka presiden berlaku sebagai penanda. Dan bagaimana pemahaman dan manifestasi dari petanda itu ditemukan, maka yang paling memenuhi syarat adalah manusia sebagai petanda. Artinya, sosok presiden itu tidak bisa dimengerti dan dipahami jika simbol tersebut tidak melekat langsung kepada sosok manusia tertentu. Konsekuensinya, di ruang publik demokrasi, sosok personal sudah selalu berada di belakang setiap penanda simbolik. Misalnya saat menyebut presiden, selalu sudah diasumsikan ada sosok penanda di belakangnya, yaitu manusia tertentu.
Hal yang sama juga berlaku, misalnya sosok Jokowi. Selama dia menjabat sebagai presiden, maka dia akan selalu dijadikan titik referensi terhadap setiap pemahaman terhadap presiden, entah saat dia makan, atau perjalanan kerja, atau bahkan saat dianggap bersalah. Tidak ada ruang kosong di dalam ruang publik demokrasi. Karenanya, semua orang sudah selalu diasumsikan bebas mewakili dirinya dan setiap penanda simbolik yang melekat pada dirinya. Inilah poin utama yang membedakan demokrasi dengan tirani. Tirani menganggap raja sebagai perwakilan dari Tuhan dan mempunyai kekuasaan absolut atas rakyatnya. Sedangkan demokrasi tidak menganggap presiden sebagai perwakilan Tuhan, melainkan perwakilan masyarakat sebagai manusia-manusia bebas yang selalu terikat dengan tanggung jawab atas dirinya berdasarkan kedaulatan rakyat. Masyarakat sebagai manusia bebas ini bukanlah hantu demokrasi, melainkan perwujudan konkret demokrasi itu sendiri. Begitu juga presiden. Sosok presiden tidak bisa dipahami sebagai Tuhan dari demokrasi, melainkan manusia bebas yang dipilih untuk mewakili manusia bebas yang lain. Dari sini kita tahu bahwa Rocky tidak mempunyai pendasaran yang jelas dari setiap ucapannya dan hanya bermain-main dengan bahasa filosofisnya.